Saya pernah bertanyakan kepada Buya, mengapa Buya kok namanya bin Ja'far? Patak rojak, paham Allah. Patak rojak itu kan nama lucu loh. Arana ya cung, aja paunon, aja eweng, baka eweng, dijeweng. Ketika pulang banyak sari cewek gitu kan. Ini istimewa anaknya Buya Ja'far. Ngaji amri itu sudah jadi keamanan. Sirah kudu ning Lirboyo. Bukan nyaman ya? Bukan nyaman, bukan. Tunggal kalau sampean kita cerita bersama Kang Muhammad bin Ja'far, kerap dipanggil Kang BJ, di channel YouTube Khas Temtek dalam program podcast. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, share, dan komen positif di YouTube Khas Temtek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat? Hanya segar sekali malam ini. Ya lumayan karena hari ini 2 hari sudah cerah, tidak ada hujan, jadi kita seger. Alhamdulillah. Cirebon ya sudah beberapa hari ini tidak diguyur hujan. Ini Kang Muhammad atau Kang Bijil, kita biasa panggilnya akrabnya Kang Bijil. Ini ada kreasi dari teman-teman berdua, yaitu podcast. Ini ceritanya episode yang kedua. Yang pertama adalah Kang Bijil, sekarang Kang Bijil. Ya kalau secara garis besar mungkin nggak begitu jauh ya. Di sini adalah kita channel podcast dengan narasumber para kiai, para masyayikh. Ini lebih dititik beratkan kepada pengalaman-pengalaman yang memiliki ibroh, hikmah, dan juga sangat bermanfaat bagi kalangan santri terutama. Syukur-syukur bagi kalangan umum. Itu Muhammad. Nah, untuk lebih dekat, ini Muhammad mungkin menceritakan dari lahir dari kecil terus sampai masa pendidikan, dan nanti kita akan bersama-sama membahas bagaimana sih mengelola manajemen pesantren di era 4.0 ini. Itu. Muhammad. Terima kasih atas waktunya, terima kasih kepada tim Khas Media dengan kreasinya. Saya kira ini merupakan bagian dari inovasi bahwa Khas Media selalu mengikuti perkembangan yang sedang tren. Saya menceritakan seingat saya dulu bahwa ketika saya lahir, Buya itu memberikan nama saya Muhammad bin Ja'far. Mungkin karena saya adalah anak pertama yang laki. Nah, mengapa kok namanya ada bin Ja'far? Saya pernah bertanyakan kepada Buya, mengapa Buya kok namanya bin Ja'far? Nah, Buya itu kan sangat akrab dengan semua kiai dan juga para habaib, terutama di sini dengan Aba Usman ya. Perjuangan dari Ansor, dari kemudian di NU dan kemasyarakatan sama sekali dengan Aba Usman, juga Ayub dan yang lainnya. Nah, ketika saya lahir, kata Aba Usman ngomong ke Buya, Far, anak kamu diberi nama seperti bangsaku saja. Akhirnya saya diberi nama Muhammad bin Ja'far. Ini nama yang identik dengan para habaib ya, bin Yahya, bin Hud, bin Aqil, bin Rusda. Kemudian akhirnya ketika anak kedua, ketika Ahmad dan Hamid, akhirnya bin Ja'far. Hanya ketika saya SD ingatnya, kelas 4 atau kelas 6, ketika nulis Muhammad bin Ja'far kayaknya panjang gitu. Iya. Akhirnya bin Ja'far itu saya singkat. Yang memulai nyingkat BJ itu saya kreasinya. BJ supaya
enak didengar lah gitu kan. Lakop BJ itu saya itu. Akhirnya diikuti oleh adik-adik saya gitu. Awalnya bin Ja'far. Jadi ini ada bagian dari tabarruk mungkin ya. Karena nama ini tabarruk mungkin kepada para habaib yang akhirnya ini menjadi beda gitu kan. Jadi nama saya adalah Muhammad bin Ja'far. Jadi ketika saya teman-teman terutama ketika saya di luar negeri banyak ada teman yang manggilnya bin Ja'far, ya itu ya saya atau aja Ja'far. Karena itu masih bagian dari nama saya gitu. Bukan nama bapak. Kalau Muhammad bin Ja'far bin Ja'far Agil Sirot baru itu nama bapak. Ini apa namanya cerita mengapa ada muncul BJ gitu. Betul. Penting nah itu. ketepatan apa namanya akhirnya BJ itu menjadi sebuah lakob bagi adik-adik saya. Ya hampir semuanya ini sampai bingung teman-teman santri itu kalau menyebut BJ ini siapa? Kang Muhammad apa adiknya ini? Iya. Ya mungkin tergantung apa namanya teman-teman slatingnya ya. Iya. Tapi kalau di luar teman-teman yang artinya di luar pesantren Kempek gitu, ya banyak kalau menyebut BJ ya pasti mengarah kepada Kang Muhammad. Nah, ini Kang Muhammad ini kan waktu lahir itu masa kecilnya kan masih bersama Mbah Him. Nah, artinya pasti mengetahui lah bagaimana sih Mbah Akil ketika memimpin pesantren dan juga membangun keluarga yang baik, harmonis. Itu mungkin ya seingat Kang Bijil lah bagaimana itu Mbah Akil itu apa sih yang sudah dibangun oleh Mbah Akil selama untuk pesantren dan juga keluarganya. Setahu saya ya, seingat saya itu kan lahir tahun 80-an ya. Mbak Akil itu wafat 90-an. Karena saya adalah cucu lelaki yang pertama. Nah, itu. Jadi saya banyak kenangan dengan mbah-mbah sekalipun saya belum merasakan mengaji. Karena ketika itu saya belum saatnya ngaji lah, masih kecil. Yang kalau yang mengaji itu Bunda Toa itu sempat mengaji sengaja, Mbak Akil buat ngaji buat cucu gitu. Ngaji kalau saya nggak sempat mengaji pada beliau. Tapi banyak kenangan-kenangan yang melekat pada diri saya. Saya melihat pada sosok Mbak Akil satu ya karena ketika kecil itu haibahnya. Takut gitu. Ketika kalau nggak dipanggil ibaratnya kalau bapaknya ya takut ibaratnya. Dibanding dengan Kiai Nasir itu agak familiar saya kalau Kiai Nasir sering sering nyelonong minta duit gitu. Kalau Mbak Akil enggak. Bahkan sering Mbak Akil itu nanya Muhammad nggak pernah kesini gitu. Kacung Muhammad pastinya kacung ya kecil nggak pernah kesini nggak pernah minta duit katakanlah. Yang paling terkenang bagi saya Mbak Akil itu orang begitu sibuknya beliau tetap disiplin di dalam berjamaah. Kemudian mengajar. Saya itu ketika umur SD kelas 1 kelas 2 itu sangat aktif jamaah. Sampai mimi saya itu bukan mimi ya. Itu menyiapkan kalau azan itu menyiapkan dandani saru kemudian berangkat. Sampai satu ketika saya terlambat. Nggak tahu karena apa sayanya rewel dulu. Enggak, mungkin rewel pada sarungannya nggak jadi gitulah. Melorot kira-kira kan. Kemudian saya berangkat ternyata jamaahnya udah selesai. Ngamuk sayanya. Dan mbahnya gimana? Ngamuk. Akhirnya Mbak Akil menurutin jamaah lagi. Sampai jamaah lagi. Nah, yang paling kalau sholawatan kemudian wiridan Mbak Akil itu biasanya komplit. Yang kalau sekarang itu biasa diteruskan oleh Kiai Aksin ya, komplit. Di antara yang wiridan yang paling sering ketika mengucapkan ya Fatah, ya Rozak, ya Wahab, ya Allah. Saya kecil katakan Patak, Rozak, Wahab, Allah. Patak, Rozak. Itu kan paling lucu gitu. Semangat sekali di depan. Dan Mbak Akil juga menceritakan kepada Buya, kepada Far, Muhammad itu kalau jamaah kencang sekali gitu loh. Kira-kira begitu. Itu satu. Yang kedua, Mbak Akil itu memang berusaha dekat dengan cucunya. Kalau ketemu dengan saya itu beliau sering sekali kalau bahasa Jawa itu uncang-uncang gitu ya. Kaki saya di kaki beliau, kemudian tangannya begini dikejek-kejek, kemudian beliau mengatakan kayak saya suruh meniru arana yacung aja paonon aja eweng baka eweng dijeweng. Itu selalu berulang seperti itu dan saya disuruh mengikuti gitu. Arana yacung aja paonon aja eweng baka eweng dijeweng. Itu
yang saya ingat yang begitu melekat dengan beliau, artinya bahwa saya itu diajari oleh beliau untuk menjadi anak yang jangan rewel lah, katakanlah, jangan menyusahkan orang. Ya, kalau rewel dijewer gitu, dijewer ya menggunakan. Dan itu katanya bukan hanya pada saya, ketika saya mendengar dari kepada anak-anak beliau, kepada ini itu sering. Nah, ketika mereka saya kan cucunya deh. Mungkin itu yang paling melekat pada diri saya, dan sekalipun saya tidak pernah merasakan mengaji langsung kepada beliau karena saya ketika beliau wafat saya masih kelas 3 SD kalau nggak salah sih. 3 SD berarti belum 10 tahun loh. 3 SD ya segituan lah 3 SD. Masih baru usia 89. Masih 89 ya 9 gitu lah. Artinya belum kita kan biasanya kalau di keluarga Kempek itu SD itu memang dibebaskan untuk suar-suar lah, dolanan gitu kan. Ngaji hanya ngaji juz amma, kampanye ikro gitu. Baru kalau sudah selesai SD fokus untuk mengaji. Jadi memang belum saatnya ngaji itu. Berarti Kang Muhammad menyinggung bahwa Mbah Akil itu sangat penyayang. Sangat penyayang. Nah, mungkin Kang Muhammad waktu itu kan benar-benar ditinggal oleh Mbah Akil itu dalam waktu usia 8-9 tahun. Nah, pastinya dari balita itu sampai itu kan sedang aktif-aktifnya kan sebagai anak gitu loh. Mungkin yang ada nggak kenakalan yang diketahui oleh Mbah Akil, terus apa tindakan Mbah Akil terhadap anak yang nakal itu? Pernah nggak ada Kang Muhammad itu ada nakal, misalnya lagi main kelereng, terus ketahuan udah waktu sholat masih main gitu, terus Mbah Akil, Muhammad kamu kok belum sholat? Itu gimana itu? Apa yang dilakukan oleh Mbah Akil ketika mengetahui ada kenakalan dari anak? Saya tidak merasakan dengan Mbah Akil, justru dengan Buya gitu artinya. Karena Buya itu kan waktu punya anak saya itu kan belum terlalu sibuk, jadi masih concern mendidik anak gitu. Di Batu sudah mulai sepuh, paling ya itu kalau kadang menengok sawah atau jalan-jalan, saya kadang diajak atau saya yang ikut gitu loh. Itu aja tidak pernah dimarahin atau saya nggak pernah, karena mungkin masih kecil dan hawa saya itu haibah gitu loh, takut gitu loh. Kalau tadi tentang dijewer atau itu justru banyak kenangannya dengan Buya gitu, karena mungkin anak-anak pertama lah, dan Buya juga masih relatif dengan Mbah Akil itu hanya kasih sayang seorang kakek kepada cucu, bukan dalam didikan kerasnya, karena tadi belum waktunya untuk pendidikan mengaji gitu. Karena masih anak ya. Tidak pernah yang saya rasakan mendengar ceritanya paman-pamannya ketika dididik oleh Mbak Akil kan beda gitu kan. Masih kecil gitu. Itu aja, paling kalau didatangi paling kasih duit gitu kan, paling gitu. Memang sayang sekali ya sama cucu, padahal kan dikenal. Tegas. Makanya itu saya dirasakannya bukan oleh Mbak Akil tapi dari Buya gitu. Ya berarti mungkin karena kamu BJ hidup bersama Mbah Akil hanya 8-9 tahun ya, jadi berarti masa kecil lebih banyak langsung dididik oleh Buya Ja'far ya. Berarti karakter Muhammad itu lebih banyak oleh Buya Ja'far ya. Ya mungkin bisa cerita langsung kan dengan Buya Ja'far itu bagaimana sih dalam mendidik anak yang sampai sekarang Kang Muhammad rasakan itu sejak kecil yang masih membekas, apa itu? Ya memang Buya itu mendidik anak itu ketika anak Bunda To'ah, kemudian saya sampai Mumu kata-kata itu masih Buya belum terlalu sibuk ya. Beda dengan ketika sudah anak terakhir katakan mulai Ahmad agak keras, mulai Akilah dan Hamid sudah sepuh dan terlalu sibuk. Yang paling melekat ya Buya itu sama seperti Mbak Akil, orangnya tegas. Nah ketegasan itu kadang didikan keras gitu kan. Itu tegasnya itu. Tapi itu kalau katakanlah pagi hari kita rewel atau katakanlah main berkelanjutan, ya Buya itu dengan kerasnya sekitarnya langsung dicengkeweng, bukan cengkeweng ya, dipanggul, kemudian disiram gitu, dimandikan gitu. Nangis semakin disiram. Akhirnya kan ketika disiram kan akhirnya adem. Ketika adem ya dengan sendirinya
berhenti gitu loh. Berhenti karena kedinginan apa Iya, karena sudah capek nangis kemudian disiramin ya. Itu yang paling ingat gitu. Ya itu ketegasannya. Dan itu yang paling kecil ketika saya kecil itu Buya benar-benar tegas. Tapi Buya memberikan satu peluang-peluang kepada saya untuk mengikuti perkembangan. Satu ketika saya pernah ingat di Cirebon itu ada festival drum band di Bima. Buya itu pengen anaknya tahu drum band gitu loh. Iya. Karena Buyanya ada acara apa, akhirnya menyuruh alumni pengurus yang sekarang jadi alumni. Pertama saya ingat itu Aib Umar Assegaf yang sekarang di Palembang. Kemudian almarhum Kang Ja'far Safawi. Saya dengan Bunda diberi oleh Buya sana ikut melihat festival drum band. Itu di Bima waktu itu di Bima. Ini menunjukkan bahwa Buya itu pengen anaknya berkembang mengikuti perkembangan yang ada di dunia luar, bukan hanya keilmuan pondok lah. Bagaimana menumbuh bakat kan supaya katakan pengen melihat saya seneng gak gitu bener gitu keberaniannya sebagainya gitu. Itu yang dirasakan tadi. Dan Buya dalam mendidiknya sama seperti Mbak Akil, semua anak-anaknya itu ngaji langsung bukan ya, pokoknya ngaji mengikuti aturan yang ada di pondok. Saya itu tinggal jenjangnya sampai selesai. Saya itu ngaji begitu selesai SD langsung di asrama, nggak di rumah gitu loh, nggak di rumah. Pertama saya di Jamak Sari, kamar 11 santri kempek berarti kan. Santri kempek iya. Bahkan malu saya itu. Kalau pulang itu malu. Waktu awal setahun 2 tahunnya malu. Kalau pulang mengapa malu? Karena ketika pulang banyak santri cewek gitu kan. Isin. Banyak cewek isin. Malu. Bahkan ketika oleh Kita balik. Waktu murohek lah, masih kelas 1 MTR, kelas 2 itu kan. Jadi kalau pulang pun malu gitu kan. Kalau nggak dipanggil itu kan. Kemudian bahkan Mbak Afifah itu tahu saya itu ikut katakanlah ya seperti santri biasa, ikut pike, ikut apa. Nah baru kalau kita sudah mulai agak 3 atau 4 tahun sudah terbiasa paling seminggu 2 kali kita pulang apa gitu kan. Artinya kita dan Buya itu menitipkan saya untuk mendidik dalam pengajian. Itu dalam kitab itu yang saya rasakan adalah di dalam ngaji Al-Quran, sorof itu di Kami Aksin, itu menitipkan saya ketika dulu belum ngaji Al-Quran pun ngaji juz amanya atau ngaji turutannya bahasa dulu turutan ya dengan Kami Aksin. Berarti Buya itu dan kontrol gitu. Sama seperti hanya wali santri yang menitipkan kepada kiai. Iya. Dalam ini kita menitipkan kepada Kami Aksin ya. Bahkan ketika ngaji jurumnya saya ada 2 tawaran waktu itu. Dan Buya dalam mendidik anak itu bukan hanya mengajak musyawarah keluarga. Waktu itu saya ingat ada Ami Yasin, ada Kak Hamdan. Ini Muhammad enaknya apa? Ngaji jurumiyah langsung bisa awak milih supaya ngerti keilmuan nahwu secara cepat atau ngaji sorof di Ki Umar. Sebagai sorof itu tabarruk kepada Baharun gitu kan karena kata hasilnya supaya cepat langsung aja ngaji jurumiyah. Akhirnya saya langsung ngaji jurumiyah. Nah, karena saya langsung ngaji jurumiyah, Buya pengen kualitas saya mungkin bagus, akhirnya Kak Hamdan yang itu sudah kiai ya, itu diperintahkan oleh Buya untuk mengajar jurumiyah. Mungkin baru ada sejarah ya, dari mas saya keluarga ya sudah kiai lah, kiai muda waktu itu Kak Hamdannya ngajar jurumiyah. Kalau kiai biasanya kan mutamimah gitu kan, alfiyah gitu. Jadi akhirnya saya dari jurumiyah itu ngaji sama Kak Hamdan. Jadi jurumiyah Kak Hamdan, kemudian ketika Al-Amri Ami Asin, Kak Hamdan juga sudah mulai fotokorib. Ketika Mutaimah Kak Hamdan, dan saya justru banyak mengaji dengan Kak Hamdan. Dan Kak Hamdan itu mungkin karena ini titipannya Buya dan pengen mengikuti kualitas saya itu, hampir baca itu setiap hari. Jurumiyah, Fathul Qorib, Kawakib itu setiap hari. Setiap ada jamnya beliau saya suruh ngaji. Suruh baca. Ya akhirnya saya ini bengel juga gitu kan. Jadi harus hafal gitu. Harus hafal, harus paham. Nanti Hamdan kalau enggak pertama ya, baca aduh. Tidak ada istilah santai. Ini istimewa anaknya Buya Ja'far. Ini enggak usah ada gitu. Enggak, justru
mungkin karena apa namanya beban Kak Hamdan, karena ini ada titipan Buya, akhirnya saya baca setiap hari. Loh. Bahkan ketika saya ngaji Alfiyah di Buya itu nggak seperti itu ya, Buya mungkin seminggu 2 kali paling baca. Kak Hamdan itu benar-benar setiap hari. Fathul Mu'in pun ketika ngaji Fathul Mu'in dengan Kak Hamdan itu kosongan ya beliau itu. Ketika ngaji itu saya suruh maju, kemudian ditukar kitabnya beliau dan kitab saya kosongan gitu. Kitab saya dipegang oleh beliau, dilihat maknanya, saya suruh baca gitu. Ini benar-benar setiap hari. Jadi satu sisi capek juga, karena saya tidak ada kesempatan untuk leha-leha sebentar lah. Ya, baca terus deh. Tapi satu sisi akhirnya dirasakan, oh ini akhirnya saya hafal semua ngaji itu. Ini artinya didikan keras, mungkin didikan keras, tapi juga sangat bermanfaat sebenarnya. Ini yang saya rasakan sekarang. Oh, makanya saya benar-benar merasakan didikan. Bukan berarti keras itu galak ya, keras disiplin itu disiplin sekarang. Disiplin, itu. Jangan keras. Nah, iya. Kalau keras tuh, kalau ada fisiknya. Gitu. Iya, ada fisiknya. Nggak pernah. Buya itu fisik nggak pernah. Ke saya nggak pernah. Sampai palingnya ketika kecil paling di selentik gitu. Kalau ke santri mungkin apa namanya dengan kenakalan yang keras ada, yang ditolerir. Kalau saya palingnya ketika kecil aja, ketika ngaji enggak, ketika kecil nangis selentik kayak gitu. Ini yang apa namanya perlu ditularkan. Wah, bener-bener baca. Bahkan kalau Quran masih ada apa nama Kiai Umar, saya ngaji pertama ngaji ke Kiai Abdul Halim, mertuanya Kiai Ahsin, kemudian ketika sudah menjelang khatam pindah ke Kiai Umar. Nah bahkan Buya ketika saya khatam ke Kiai Umar, Buya ngomong ke saya. Itu berarti Kang Muhammad ngaji Quran sama Kiai Umar berarti? Pertama ke Kiai Abdul Halim dulu, dari awal Kiai Abdul Halim, kemudian menjelang khatam di atas 2 bulan dari Yasin lah, ke Kiai Umar. Dan saya idaroh ke Kiai Umar. Terakhir, saya khatam periode terakhir di Kiai Umar, kalau nggak salah tahun 99 atau 98. Nah, ketika saya khatam Quran di Kiai Umar, kemudian dia sempat ngomong, saya itu ngajar Quran pada santri. Masa punya anak nggak punya sanad Quran tuh ke bapaknya. Sekalipun saya langsung ngaji ke Kiai Umar. Akhirnya saya ngaji lagi ke Buya. Tapi ketika saya ngaji ke Buya, saya udah khatam di Kiai Umar. Jadi ngaji Buya itu hanya sekedar tabarruk, saya ngaji ke Buya. Setahun khatam gitu. Sanad lah. Iya, sanad khatamannya. Jadi saya dalam sanad Al-Quran punya sanad langsung ke Kiai Umar. Berarti kalau ke Kiai Umar saya satu letting dengan Buya, dengan Mustafa gitu kan. Tapi saya juga muridnya Buya, ngaji Quran ke Buya sebagai tabarruk gitu. Nah kalau ke Buya saya udah ngaji udah khatam, jadi akhirnya apa namanya khusus lah ngaji 2, 3, 4 kali, jadi akhirnya setahun bisa khatam gitu. Jadi akhirnya saya mentas 2 kali. Iya, berarti ada Buya Ja'far meminta Kang Muhammad untuk mengaji lagi kepada beliau. Kalau diambil sisi positifnya itu sebagai enggak ungguh atau ta'aduban. Ya, tanggung jawab beliau. Saya kok sebagai saya sebagai orang tua mungkin ya Bu ya. Saya sebagai orang tua kok apa namanya tidak secara langsung mengajar Al-Quran pada anak saya sendiri, padahal saya juga punya sanad dan mulang Quran, ngajar kepada santri. Makanya bukan dilihat dari sisi sanadnya, bukan ya? Bukan. Kalau sanad kan saya lebih memang semua karena masih ada Kiai Umar, tabarukan Kiai Umar sebagai Kiai Sepuh dan sebagai qori yang ketika pada zamannya untuk wilayah 3 Cirebon. Kalau saya ngaji langsung ke orang tua mungkin nanti enggak dapat barokahnya Kiai Umar gitu kan. Tadi akhirnya saya mentas 2 kali. Mentas di PU, kemudian di sini juga mentas. Apa namanya? Makanya mentasnya 2 kali gitu. Ini punya sejarah sendiri gitu lah. Ya. Baik. Monggo Kang Muhammad, kalau ada mau kopi juga boleh itu. Ya. Ini waduh, ini lebih banyak kenangan kepada kepada Buya sih. Lebih banyak kenangan karena Kang Muhammad adalah salah satu warga yang benar-benar artinya generasi ketiga dari Babil yang langsung merasakan didikan Buya Ja'far secara langsung. Di samping putranya, memang putranya. Tapi ini adalah di samping itu Buya Ja'far juga kepada Kang Muhammad, sepengetahuan kami, tidak hanya dalam hal pendidikan kepada Kang Muhammad, tapi itu menekankan kepada organisasi, pesantren dan sebagainya.
nanti Kang Muhammad bagiannya nanti. Ini yang untuk bagi teman-teman santri mungkin sekarang adalah masa pendidikan Kang Muhammad setelah dari Kempek. Ini kemana saja dan bagaimana pengalaman dan juga jadi istilahnya jadi payah ketika belajar di sana itu bagaimana? Gimana setelah dari perusahaan Kempek ini kemana dulu? Setelah khatam di Kempek, khatam Alfiyah, Buya selalu mendoktrin. Sempat khatam Alfiyah berarti di Kempek? Ya khatam Quran, khatam Alfiyah. Dan saya itu ketika ngaji Amriti kalau nggak salah. Mungkin Buya ngomong ke Om Yasin sebagai pembinanya para pengurus, saya dipanggil oleh Yasin. Sudah dikatakan jadi pengurus, milih jadi pengurus tadi di Ustadz Dingin. Itu saya sudah ngaji Amriti atau Mutaimah. Artinya apa? Dalam hal ini Buya memerintahkan saya untuk belajar punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab menjadi pengurus pondok. Waktu saya masih ngajinya masih itu belum mondok dulu, masih di sini ya? Masih sini, iya sudah. Saya diminta saya ngaji Amri itu sudah jadi keamanan. Oh iya, itu saya dipanggil oleh Yasin karena Yasin itu adalah pembina langsung lurah ya. Tapi saya tahu ini adalah perintah dari Buya gitu kan. Milih mana katanya? Akhirnya saya ambil itu jadi keamanan. Jadi keamanan, kemudian Mutaimah jadi wakil sekretaris kalau nggak salah, itu ketika Alfiyah saya sudah jadi lurah. Gitu. Jadi lurah pesantren itu berarti sebelum saya sudah jadi lurah. Sudah jadi lurah ya dengan santri yang ketika itu masih standar lah, masih 400-500-an sudah jadi sih. Artinya saya dididik oleh Buya untuk belajar punya tanggung jawab. Nah ketika saya mau mondok, Buya itu sempat ngomong karena tabarukan dulu Mbak Akil itu di Lirboyo, saya kemudian Amin Said, Amin Mustafa, Amini, semuanya di Lirboyo, maka harus di Lirboyo. Karena saya sempat ngomong, masa semuanya ke Lirboyo, kalau nggak Lirboyo sarang. Saya pengen yang lainnya lah, beda gitu. Nggak boleh Buya. Pokoknya sirah kuduning Lirboyo, sebetai. Sepira setelah Lirboyo los karena nanti bajare. Ini karena doktrin doktrin tabaruk lah, lagi-lagi tabaruk. Bahwa kata Buya kebesaran saya, kebesaran Mbak Akil sendiri itu karena dari guru-gurunya, yaitu diantaranya di Lirboyo. Kamu harus di Lirboyo. Tahun berapa Kang Muhammad? Saya di Lirboyo itu pasca muktamar di Lirboyo, berarti tahun 2000 Mas. 99 itu muktamar, saya udah kesana tapi belum mondok. Nah, akhirnya saya di Lirboyo. Nah, karena saya sudah di Lirboyo itu sudah sudah khatam Alfiyah ya, Pak. Iya, sudah khatam Alfiyah dan Buya juga menekankan kamu nggak apa-apa bisa mengulang. Akhirnya saya di Lirboyo masuk sanawiyah lagi. Oh, diulang lagi. Iya, diulang lagi. Karena waktu itu image-nya kalau Ali di Lirboyo itu roan saja, nggak ada ngajinya gitu. Supaya sedangkan pengembangan Basul Masail, Busoro masih debat-debat itu yang ramai itu masih sanawiyah. Ya, gitu. Walaupun kesannya hanya roan saja ya, tapi justru berkahnya itu ada di situ kan. Jadi akhirnya saya di Lirboyo bahkan di Lirboyo itu saya sempat didiskusikan di Lirboyo ini asrama di mana gitu. Di HM apa di barat, di baratnya di mana gitu kan. Di Indo gitu. Di barat di mana? Apa di asramanya Buya, asramanya Aman Said, Ikhwan atau di mana? Akhirnya diskusi dengan waktu itu sudah ada senior, ada Aib Hasan, panggil kata Ikhwannya, Ikhwannya kurang enak kata pengal sebagainya. Akhirnya saya ke Lirboyo ikut Aib Hasan, ikut kamar di Indramayu yang agak seger lah, agak enak itulah. Berarti dengan Aib Hasan ya waktu itu ya. Iya, Aib Hasan. langsung sanawiyah. Terus 3 tahun di sana. Berarti berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun, tepat. Saya di Lirboyo 3 tahun karena saya di Lirboyo itu sudah lumayan lah sini lah, sudah lumayan. Akhirnya di Lirboyo pun lumayan berani bersaing dengan teman-teman atau para gus-gus. Anggapnya saya gus Jawa Barat katakanlah. Saya waktu Rais Am ingatnya kelas 1 itu, Rais Amnya Gus Aris Subadar. Anaknya Gus Subadar, satu anaknya Gus Subadar dan juga biasanya Mbah War ya Gus Subadarnya itu. Saya satu kelas dengan beliau di kelas 1 sanawiyah gitu.
3 tahun, terus setelah itu Setelah apa sih itu yang didapat dari jadi- Lirboyo benar? Sebelum ke sana nggak? Iya. Sebelum ke sana, ini hanya 3 tahun pesantren di Lirboyo. Iya. Apa sih yang dapat Muhammad? ya di Lirboyo saya mendapatkan apa namanya mondok yang benar-benar mondok gitu kan. Kalau di Kempek kan Mondok, mungkin bener-bener mondok. mondok masih dengan suasana keluarga ya. Iya, ada keluarga. Dengan keluarga, orang tua, dengan paman apa. Jadi Lirboyo ini kan benar-benar saya berkompetisi dengan teman-teman yang baru dan juga katakanlah kompetisinya kompetisi yang benar-benar seimbang gitu lah. Kalau di sini kan mungkin sampingnya teman-teman saya nggak enak, ya saya di sini rock isi wajar lah kita kira-kira gitu. Di sana itu benar-benar merasakan saya harus mampu menunjukkan eksistensi saya gitu. Maka jadi sekaligus saya 3 tahun lumayan aktif di musyawarah dan juga di organisasi. Bahkan sebenarnya saya itu tidak ada bayangan untuk hanya 3 tahun di Lirboyo itu. Tapi sempat pengen tamat. Ya bukan lanjut lah gitulah. Jadi ketika itu saya di Lirboyo kelas 3 itu di organisasinya saya baru saja dilantik menjadi ketua wilayah AA. Jamiah wilayah AA. Dilantik itu akhir tahun Rajab gitu kan ya biasanya dilantik. Nah, saya aktif sih. Kemudian ketika pulang apa namanya ada informasi dia itu ketemu dengan Aibmu Jaga Satru, ada informasi tes kuliah di Yaman. Gitu. Terus akhirnya ikuti Akhirnya saya coba ikut tes. Ketika ikut tes, saya lulus. Proses akhirnya di Lirboyo, ya udah kamu di Lirboyo selesai gitu kan. Jadi kita mengalir saja gitu. Tapi apa namanya awalnya emang saya sudah punya kuliah sering memberikan doktrin kepada saya. Mungkin kamu di Lirboyo mondok nanti kuliah di Mesir bahasanya. Karena waktu itu menjadi sentral kuliah di luar negeri ada di Mesir. Di bayangannya saya Mesir. Doanya Mesir lah. Bukan Yaman ya? Bukan Yaman, bukan. Pokoknya ketika itu kesempatannya lagi pulang akhir tahun Syakban itu ada tes. Saya ingat tesnya itu Syakban itu menjelang Ramadan lah di Jawa Timur di Bangil. Iya. Ini kalau sebelum ke Yaman ya. Ini dari kecil sampai mondok di sana itu. Saya memang nggak ada nakal-nakalnya deh. Ya ada, gitu. Saya nonton atau yang ada. Bahkan ketika di Lirboyo ketika itu saya ingat di Lirboyo itu pengen kuliah gitu. Saya sempat main ke Malang. Waktu itu Muhammad Kutub masih di Malang ya. Di Unisma. Ada teman Indramayu di belakangnya Unmu. Saya berapa hari hampir seminggu lah main ke semua kampus di Malang. Kemudian ke Jombang, bawa brosur-brosur gitu. Saking pengen kuliahnya. Kemudian pulang. Saya lapor ke Buya pengen kuliah. Kata Buya, kuliah ngapain kuliah waktu itu lah? Ngapain kuliah? Kalau kuliah sih tribakti saja katanya dia. Iya tribakti sambil ngaji di Lirboyo gitu kan. Nah saya waktu itu bukan kalau kuliah di tribakti ya mondok saja lah. Atau kalau nggak di tribakti ya udah kamu mondoknya di Petuk saja katanya mondok di Bambanap Tabarukan maknanya. Waktu itu ada Kang Idris ya. Waktu itu ada Kang Idris. Di Petuk saja maknanya ada Tabarukan katanya. Jadi tidak ada nggak boleh kuliah di Malang, di Jombang. Waktu itu saya sempat main ke wilayah Kediri ya. Akhirnya saya itu di mondok di Lirboyo kalau liburan nggak pernah pulang. Liburan mulut nggak pernah pulang. Liburan mulut nggak pernah pulang. Yang pulang akhir tahun. Karena saya nggak kalau haul Kempek saya suruh pulang kalau Buya. Suruh jadi panitia lah karena saya banyak pengalaman di sempat jadi lurah. Jadi kalau haul pulang. Nah setelah haul berangkat lagi. Nah mulut nggak pulang. Nah mulut inilah sebenarnya tak pulang itu ya tahu sendirilah yang namanya pondok. Kalau liburan ya setiap malam keluar pondok gitu lah. Dan liburan 10 hari kalau akhir tahun pulang. Akhir tahun sih pulang. Pokoknya 3 tahun itu mulut nggak pernah pulang. Main kemana itu kemudian dulu. Iya. Lempeng ya berarti nama Muhammad itu benar-benar didikan Buya Ja'far yang sangat keras hingga sampai sekarang. Jadi tidak ada sampai tanda kutip ya kenakalan yang sangat istilahnya sudah nggak ditolerir. Wajar lah kalau saya kenakalan wajar sih banyak lah. Artinya yang kenakalan wajar lah. Ya. Ya Muhammad, tunggu diminum lagi.